Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Topan Priyatna Putra dari kelas A5 Prodi PGSD dengan NIM 25060-234. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas dari dosen saya yaitu Pak Dr. Dedi Junaidi MAG dengan tugas yaitu memaparkan jawaban-jawaban dari soal yang diberikan oleh Pak Dr. Dedi Junaidi dengan cara memaparkannya dengan PowerPoint. Tanpa menunggu lama-lama, kita lanjut saja ke videonya. Nah, teman-teman, jadi di sini tugas saya adalah mengidentifikasi sebuah masalah atau sebuah kasus yang ada di sebuah masjid. Yang pertama, tugasnya mengidentifikasi masalah utama di lingkungan masjid. Jadi yang teridentifikasi oleh saya yaitu aspek spiritual. Aktivitas ibadah terfokus hanya pada sholat wajib tertentu dan sholat Jumat. Mengidentifikasikan rendahnya interaksi jamaah dengan masjid di luar waktu tersebut. Nah, lalu ada aspek sosial dan pendidikan. Tidak adanya kajian kegiatan pemuda atau layanan kesehatan menunjukkan masjid gagal memenuhi kebutuhan non-ibadah masyarakat. Lalu ada aspek keterlibatan pemuda. Pemuda lebih memilih warung kopi, menandakan masjid tidak menawarkan program yang menarik dan relevan bagi generasi muda. Lalu ada aspek kesejahteraan. Ketiadaan program ekonomi atau kesehatan menunjukkan peran masjid belum menyentuh kebutuhan dasar kesejahteraan umat. Lalu di sini saya diberi soal. Yang pertama ada bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Nah, masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat melalui berbagai program yang dirancang untuk memperdalam pemahaman agama, memperbaiki kualitas ibadah, dan memperkuat ikatan emosional serta sosial jamaah dengan masjid dan sesama. Lalu, apa saja sih program yang harus dilaksanakan sebagai pengurus masjid? Yang pertama, mengadakan program penguatan kualitas ibadah, yaitu ibadah mahdhah. Caranya mengaktifkan sholat qiyamul lail atau tahajud berjamaah, mengadakan secara berkala, misalnya seminggu sekali di malam Jumat atau di waktu-waktu khusus bulan Ramadan 10 malam terakhir. Ini menumbuhkan kedekatan spiritual yang intens. Lalu ada edukasi spiritual, kajian dan halaqah. Peningkatan kesadaran spiritual membutuhkan ilmu yang menjadi landasan amal. Nah, di sini programnya kajian tematik dan relevan, oase iman dan inspirasi. Caranya mengadakan kajian rutin, misalnya selepas subuh dan maghrib dengan materi yang fokus pada penyucian jiwa, tazkiyatun nufus, akhlak dan makna mendalam dari rukun Islam, filosofi puasa, makna haji, esensi zakat. Lalu yang ketiga, program komunitas berbasis nilai. Nah, spiritualitas harus termanifestasi dalam hubungan sosial. Hablum minan nas, Jumat berkah, solidaritas pangan nama programnya. Jadi caranya mengadakan program berbagi makanan atau minuman ringan setelah sholat Jumat untuk semua jamaah atau membagikan makanan kepada kaum duafa di sekitar masjid. Ini menumbuhkan rasa syukur dan kedermawanan. Lalu ada soal yang kedua, program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Nah, yang bisa dilakukan yaitu program untuk mendukung kesehatan jasmani fisik dan rohani, mental atau spiritual. Jamaah harus terintegrasi mengingat dalam Islam keduanya adalah satu kesatuan yang saling memengaruhi. Lalu program yang bisa dilaksanakan yang ke satu, program kesehatan jasmani fisik. Di sini ada dua program, yaitu yang pertama ada pos layanan kesehatan masjid PLKM. Nah, caranya bekerja sama dengan puskesmas terdekat ya, puskesmas setempat, klinik atau dokter atau perawat. Jamaah mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin, gula darah, tekanan darah, asam urat, konsultasi gizi secara gratis atau murah, minimal sebulan sekali.
Lalu yang kedua bisa mengadakan kegiatan gerakan subuh bugar setelah sholat subuh berjamaah setelah sholat subuh berjamaah alih-alih langsung pulang jamaah diajak melakukan senam ringan atau peregangan 10 sampai 15 menit lamanya atau jalan kaki sehat bersama mengelilingi komplek masjid begitu. Lalu yang kedua program kesehatan rohani, mental dan spiritual. Jadi di sini programnya ada 3 ya. Tadi yang ke satu program kesehatan jasmani, ada 2 di sini kegiatannya. Nah, di sini kegiatannya majelis zikir dan muhasabah, introspeksi diri, mengadakan sesi zikir bersama, tafakur, merenung dan muhasabah diri secara rutin, misalnya setiap malam Jumat atau akhir bulan. Sesi ditutup dengan doa bersama, begitu. Lalu ada soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan di masjid? Jenis pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh masjid harus berorientasi pada pembangunan 4 pilar kecerdasan umat, yaitu spiritual, intelektual, emosional, dan praktis. Program yang pertama yaitu pembangunan kecerdasan intelektual, ilmu pengetahuan dan pemahaman. Di sini kegiatannya mengadakan kajian fikih kontemporer, memahami hukum-hukum Islam terkait isu-isu modern, misalnya jual beli online, kripto, etika media sosial, dan lain-lain, agar amal tidak terpisah dari perkembangan zaman. Lalu program yang kedua ada pembangunan kecerdasan emosional, akhlak, dan manajemen diri. Kegiatannya yaitu sekolah parenting islami, pelatihan berbasis nilai-nilai Islam tentang cara mendidik anak, manajemen emosi anak, dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Program yang ketiga, yang terakhir, pembangunan kecerdasan praktis, keterampilan, dan vokasi. Kegiatannya yaitu pelatihan digital. Jamaah menguasai teknik berjualan di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. SEO dasar dan cara membuat konten promosi yang menarik begitu. Lalu ada soal yang keempat di sini, soalnya yaitu bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Nah, caranya yaitu banyak cara di masjid ya, karena masjid memiliki potensi besar untuk bertindak sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Tidak hanya sebatas menerima sumbangan, tapi juga mengelola dana secara produktif dan menciptakan peluang usaha. Nah, di sini yang bisa saya sampaikan program-programnya ada 3. Yang pertama ada pembentukan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah. Nah, kegiatannya yaitu optimalisasi dana ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Yang dilakukan yaitu pendayagunaan produktif. Caranya mengubah pola penyaluran zakat dari konsumtif menjadi produktif. Misalnya, dana zakat digunakan untuk memberikan gerobak, peralatan masak, atau mesin jahit bagi penerima zakat mustahik agar mereka bisa mandiri. Lalu program yang kedua, pelatihan dan inkubator kewirausahaan, masjidpreneur. Caranya yaitu pusat pelatihan vokasi mengadakan pelatihan keterampilan praktis atau vokasi yang memiliki permintaan pasar lokal seperti menjahit, servis elektronik, kerajinan tangan, atau pengolahan makanan atau minuman catering. Lalu di sini program yang ketiga yaitu fasilitasi pemasaran dan jaringan usaha. Nah, caranya yaitu warung menyediakan tempat khusus, etalase atau kantin di area masjid, terutama saat hari Jumat atau hari besar, untuk menjual produk-produk jamaah dengan harga terjangkau dan tanpa biaya sewa yang memberatkan. Nah, di sini ada penjelasan bagaimana program-program tersebut bisa menjadi dampak positif masjid
bertransformasi menjadi pusat komunitas atau central hub yang aktif, relevan, dan solutif. Nah, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah ritual, tetapi juga pusat pendidikan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi, sehingga menarik seluruh lapisan masyarakat termasuk pemuda dan membangun umat yang holistik. Begitu dampak-dampak positifnya. Lalu secara keseluruhan, dampak jangka panjangnya adalah perubahan status masjid dari sekadar tempat sholat menjadi pusat peradaban dan sumber utama solusi masalah umat, atau bisa disebut dalam bahasa Inggris the central hub of community development di kota kecil tersebut, ya. Yang pertama, dampak jangka panjangnya yaitu peningkatan citra. Nah, masjid dikenal sebagai institusi yang aktif, modern, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kedua, keterlibatan pemuda. Pemuda kembali ke masjid karena disediakan fasilitas dan program yang menjawab kebutuhan intelektual dan ekonomi mereka, menggeser fokus dari warung kopi ke pusat kegiatan positif di masjid. Lalu keberlanjutan, program yang berbasis pemberdayaan ekonomi seperti koperasi dan masjid planner akan menciptakan sumber dana internal yang berkelanjutan, bisa disebut dalam bahasa Inggris yaitu sustainable funding, sehingga masjid tidak lagi hanya bergantung pada sumbangan melainkan menjadi mandiri secara finansial, begitu. Nah, soal yang pertama dari dosen saya yaitu Pak Dr. Dedi Junaidi sudah selesai. Maka kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita ganti PowerPoint dulu ya, teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut kepada soal yang kedua. Di sini tugasnya sama, yaitu mengidentifikasi sebuah kasus, namun berbeda tempat. Di sini yaitu mengidentifikasi seorang ustadz yang bernama Ustadz Hasan, yang dimana ia ditakuti oleh beberapa siswa karena prinsip mengajarnya yang terlalu keras. Tugas saya di sini yaitu menjelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Prinsip Islam yang perspektif itu yang bisa diintegrasikan oleh Ustadz Hasan, yaitu ada mu'alim. Mu'alim yaitu pengajar, ya. Prinsip pengajar yaitu tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi mampu menyederhanakan materi yang sulit agar mudah dipahami sesuai dengan prinsip mukhatabatan nasi a'la qadri uqulihim, berbicara kepada manusia sesuai kadar akal mereka. Nah, lalu ada murabbi, pendidik akhlak, fokus pada pembersihan jiwa, tazkiyatun nufus. Seorang murabbi mendidik dengan kasih sayang layaknya orang tua kepada anaknya, bukan sebagai penguasa di kelas. Lalu ada muzakir, pemberi nasihat, memberikan peringatan dengan cara yang lembut, yaitu atau mau'izah hasanah. Tujuannya adalah menyentuh hati, bukan memicu ketakutan. Lalu ada mursyid, pembimbing, menjadi teladan uswah hasanah dalam sikap toleran dan berpikir kritis, membimbing siswa menemukan kebenaran melalui diskusi, bukan sekedar doktrin. Lalu ada di sini saya ditanyakan tentang strategi praktis meningkatkan hubungan emosional. Nah, strategi praktis yang bisa meningkatkan hubungan emosional di sini ada teknik sapa senyum dan doa, bisa disebut opening ritual. Ustadz Hasan memulai kelas dengan menyapa siswa secara personal, menanyakan kabar atau hobi, dan mendoakan mereka secara spesifik. Ini meruntuhkan sekat kewibawaan yang menakutkan menjadi kewibawaan yang mengayomi. Lalu ada validasi dan apresiasi, positive reinforcement. Nah, setiap kali siswa bertanya, meskipun pertanyaannya sederhana atau berbeda pendapat,
Ustadz Hasan harus memberikan apresiasi seperti kalimat pertanyaan yang luar biasa atau syukron atas keberanianmu. Ini membangun rasa percaya diri siswa untuk berpikir kritis. Lalu ada sesi cold wa cold, artinya menyediakan waktu 5-10 menit di luar jam pelajaran formal atau di akhir kelas untuk mendengar keluh kesah siswa secara mental, secara santai. Maaf, salah sebut saya. Hal ini menunjukkan bahwa Ustadz peduli pada mereka sebagai manusia, bukan sekedar objek didik. Nah, di sini saya diminta untuk memberikan contoh kegiatan pembelajaran yang kondusif dan islami. Yang ke-1 ada metode hiwar, dialog Socrates Islami. Alih-alih memberikan ceramah satu arah, Ustadz Hasan melempar sebuah kasus kontemporer dan meminta siswa berdiskusi. Nah, Ustadz berperan sebagai fasilitator yang menghargai perbedaan pendapat, mencerminkan sikap toleransi. Ya, yang kedua ada game edukasi rihlah ilmiah digital. Nah, di zaman ini anak-anak menyukai hal-hal yang berbau digital atau sebuah gawai ya. Gawai itu HP. Mereka cenderung selalu senang ketika ia bermain handphone. Nah, caranya menggunakan alat website, aplikasi seperti Kahoot atau Quizizz untuk menguji pemahaman agama dengan cara yang seru. Hal ini mengurangi ketegangan di kelas. Lalu, yang ketiga ada project based learning, PBL berbasis akhlak. Nah, siswa diminta membuat proyek sosial, misalnya kampanye kebersihan atau membantu sesama. Dalam prosesnya, Ustadz Hasan membimbing bagaimana menerapkan ilmu agama dalam aksi nyata, bukan sekedar teori di buku saja. Nah, teman-teman, soal yang kedua sudah selesai, maka kita lanjut soal yang diberikan oleh Pak Dr. Dedi Junaidi MAG. Kita lanjut dan pindah PowerPoint. Nah, baik teman-teman. Soal yang ketiga ada yaitu apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, lalu ekonomi syariah dan pernikahan dalam Islam. Lanjut. Yang saya pahami yang ke-1 yang ditanyakan Islam yang rahmatan lil alamin seperti apa? Nah, secara bahasa rahmatan lil alamin berarti rahmat bagi seluruh alam. Konsep ini menegaskan bahwa kehadiran Islam bukan hanya untuk umat muslim semata, melainkan sebagai sumber kasih sayang, kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk di bumi, teman-teman. Prinsip utama yaitu kasih sayang, rahmah, keadilan adalah dan kedamaian. Salam. Lalu implementasinya yang ke-1 ada toleransi, menghargai perbedaan keyakinan dan budaya, keragaman adalah sunatullah. 2 ada ekologi, menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Lalu yang ketiga ada kemanusiaan, memberikan perlindungan hak asasi manusia tanpa memandang latar belakang. Lalu yang keempat ada esensi, Islam melarang kekerasan, ekstremisme, dan kerusakan di muka bumi. Seorang muslim yang memahami konsep ini akan menjadi agen perbaikan atau menjadi muslih di lingkungannya, teman-teman. Lalu ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah, menurut pemahaman saya di sini ada ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang landasan operasionalnya digali dan dari Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang fokus pada keuntungan maksimal. Ekonomi syariah menitik beratkan pada keseimbangan antara dunia dan akhirat.
Pilar utamanya ya ke-1, larangan riba. Tidak ada bunga yang bersifat eksploitatif, diganti dengan sistem bagi hasil. 2, ada larangan gharar dan masyir. Tidak boleh ada ketidakpastian yang menipu, spekulasi, dan perjudian dalam transaksi. Yang ketiga, ada keadilan sosial melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk memerangi kesenjangan sosial. Lalu ada yang keempat, tujuan muqasidik sorya. Tujuannya mencapai falah, kebahagiaan dunia dan kesuksesan akhirat, serta memastikan harta berputar di semua lapisan masyarakat, bukan hanya di segelintir orang kaya. Yang ketiga, ada pernikahan dalam Islam yang ditanyakan. Nah, dalam Islam pernikahan bukan sekedar ikatan kontrak sosial atau penyaluran kebutuhan biologis, melainkan sebuah ibadah dan perjanjian yang sangat kuat. Tujuan utama menikah dalam Islam ada sakinah, mawaddah, warahmah, menciptakan ketenangan jiwa, rasa cinta yang membara, dan kasih sayang yang tulus. Lalu ada menjaga keturunan, membentuk generasi yang soleh dan berkualitas. Lalu ada legalitas hukum, memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan anak-anak. Lalu ada filosofi. Filosofi pernikahan adalah sekolah pertama, madrasatul ula, bagi anak-anak. Di dalamnya terdapat pembagian peran yang saling melengkapi atau kontemporer antara suami dan istri untuk membangun peradaban dari unit terkecil, yaitu keluarga. Lalu bagaimana hubungan ketiganya dalam kehidupan jika dikaitkan? Akan menciptakan Islam rahmatan lil alamin. Nah, Islam rahmatan lil alamin adalah payung besar landasan berpikir atau paradigma. Lalu ada ekonomi syariah, adalah cara manusia secara mencari nafkah dengan jujur untuk menghidupi keluarga. Nah, pernikahan adalah wadah untuk mempraktikkan nilai-nilai kasih sayang tersebut dalam lingkup terkecil. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan ini kita bisa menjadi lebih semangat lagi dalam beramal soleh, dalam bentuk zakat dan sedekah. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Nah, terima kasih juga pada dosen saya, yaitu dosen penghapus saya, yaitu Pak Dr. Dedi Junaidi, atas pelajarannya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga pada dosen penghapus saya, yaitu Pak Dr. Dedi Junaidi MAG, yang telah mengajari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.